أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Sedang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah semua kita menambahkan kesyukuran kita kepada Allah ta'ala, di mana Allah ta'ala hadirkan semua kita di masjid yang Allah ta'ala hendak ampuni kita dengannya, karena menghadiri salat Jum'ah dengan berjamaah adalah bagian dari amal saleh. Dengannya dosa dan kesalahan hamba akan terhapuskan. Al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma, adalah satu Jum'ah kepada Jum'ah yang selanjutnya merupakan penghapus dosa dan kesalahan di antara keduanya. Tak lupa juga khatib di sini mengajak, marilah semua kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dalam artian takwa, dalam artian menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Ta'ala dan tidak maksiat. Takwa dalam artian menjadi hamba yang selalu membenarkan semua apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak menyisakan sedikit pun keraguan di dalam hati tentangnya, karena tidak akan mungkin bersanding antara keimanan dan keraguan tersebut. Sedang jamaah Jum'ah rahimani wa iyyakumullah, di antara hikmah Allah Ta'ala ciptakan untuk Nabi Adam pasangannya dari dirinya sendiri. Dengannya Allah Ta'ala tenangkan Nabiullah Adam alaihissalam, dan dengannya atau bersamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembangkan laki-laki yang banyak dan juga perempuan, dan itulah yang disebut dengan keluarga, dan adalah keluarga yang dibina adalah di atas tauhid, sebagaimana dinyatakan para ulama adalah 10 generasi antara Adam dan Nuh, semua mereka berada di atas tauhid. Semua mereka berada di atas tauhid. Sehingga demikianlah keluarga yang terbangun di atas ibadah kepada Allah, terbangun di atas ketauhidan. Allah Ta'ala ciptakan laki-laki dan perempuan
Dan Allah Ta'ala jadikan di antara mereka magnet yang bisa saling menarik. Dan ketika terpadukan, maka akan sempurna kehidupan tersebut. Dengan terpadunya keduanya, akan terpenuhilah hajat dan kebutuhan masing-masing dengan yang lainnya. Karena wanita dan perempuan, laki-laki dan perempuan adalah bak dua tangan yang tidak akan bisa dipisahkan. Akan tapi hendaklah di dalam semua itu diniatkan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perasaan, demikian juga perasaan bertanggung jawab atau merasa bertanggung jawab setelah adanya pernikahan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala qadratkan. Bahkan di dalam syariat ini Allah Ta'ala jadikan tanggung jawab adalah di dalam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari seorang pemimpin di dalam negara yang berupa imam, mulai dari seorang pemimpin di dalam keluarga yang berupa suami, mulai dari seorang pemimpin yang ketika kepergian suami yaitu istri, bahkan budak pun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian adalah dimintai pertanggungjawaban tentang akan kepemimpinannya. Lalu Rasulullah SAW menjabarkan di antara hadis tersebut, di antaranya kepemimpinan itu adalah warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki atau suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan adalah ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kepemimpinannya. Nabi juga bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan adalah wanita juga sebagai seorang pemimpin di rumah suaminya saat kepergian suaminya. Wa hiya fi ahli baitiha wa auladih, dalam keluarganya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat tentang kepemimpinannya. Bahkan Nabi SAW juga menyatakan, demikian juga seorang budak adalah merupakan pemimpin dan ia adalah dimintai pertanggungjawaban akan apa yang berada di bawah kekuasaannya. Sedang jamaah Jum'ah rahimani wa iyyakumullah, adalah merupakan kewajiban bagi sang bapak dalam rangka untuk menjalankan tampuk kepemimpinannya adalah membimbing keluarga, memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat, memerintahkan mereka untuk melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua syariatnya. Perhatikan dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wa atamu taslim menyatakan, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka di umur 7 tahun, sehingga sejak anak tersebut berusia 7 tahun sang orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabda Rasulullah SAW yang telah kita bacakan barusan, agar memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Dan Rasulullah SAW menyatakan, wadribu alaiha, dan pukullah mereka atas salat tersebut ketika mereka tidak mau melaksanakannya. Wahum abna'u ashrin, dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Dan Nabi SAW juga bersabda, termasuk di antara tanggung jawab orang tua adalah wa farik bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidurnya, dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidurnya. Karena apabila
anak itu sudah berusia 10 tahun, maka memungkinkan untuk menjimai, demikian juga dijimai. Dan apabila anak tersebut sudah berusia 10 tahun, maka memungkinkan dinasabkan kepadanya. Sehingga tindakan preventif yang dianjurkan oleh Islam agar anak dan keluarga kita benar-benar terjaga adalah memisahkan di antara anak-anak kita dalam tempat tidurnya saat mereka berusia 10 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam beberapa ayatnya tentang para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka senantiasa memerintahkan kepada anak-anak dan juga keluarga mereka untuk senantiasa melaksanakan salat, untuk senantiasa melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabiullah Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Dan adalah Ismail alaihi salam senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk melaksanakan salat, untuk membayarkan zakat, dan adalah ia Nabiullah Ismail alaihissalam termasuk hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga merupakan kewajiban bagi orang tua apabila anak tersebut laki-laki adalah membimbing mereka untuk senantiasa menghadiri salat berjamaah sejak mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat. Tidaklah semua itu kecuali agar keluarga tersebut nantinya ketika dewasa benar-benar akan melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Dan karena terlalu banyaknya dalil dan bukan tempatnya di sini untuk mengutarakan tentang wajibnya salat berjamaah, cukuplah sebagai sebuah isyarat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang agar ia menjadikan atau menggantikan posisiku sebagai imam, lalu akan keluar ke masyarakat yang mereka tidak melaksanakan salat berjamaah sehingga aku akan bakar rumah-rumah mereka. Dan niscaya seandainya tidak ada wanita dan anak-anak, niscaya aku akan bakar rumah mereka. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tak kalah pentingnya sebagai tanggung jawab orang tua, sebagai pemimpin bagi keluarga adalah mengajarkan anak-anaknya, mendidik mereka tauhid yang benar, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, bahwa isti'anah itu hanya kepada Allah, bahwa istighosah itu hanya kepada Allah, bahwa kesyukuran itu hanya diberikan kepada Allah. Bahkan disadarkan masing-masing anak ketika diajari agar ia berbakti kepada kedua orang tua dan bersyukur, tidaklah kecuali dalam rangka untuk melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman. Allah Ta'ala berfirman tentang wasiat Luqman kepada putra-putranya yang harusnya menjadi teladan bagi semua kita, wahai para orang tua. Perhatikan, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur li wa liwalidaik ilayya anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ingatlah ketika kami telah anugerahkan kepada Luqman hikmah, agar di antara hikmah yang keluar dari lisan Luqman adalah anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah, wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, pada dasarnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Karena faedah syukur tersebut tidaklah kecuali kembali kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan adalah Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
inna adzabi lasyadid. Kemudian Allah telah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya, artinya tidak membutuhkan kepada hambanya, dan maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu la bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya dan ia memberikan nasihat, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, wahai anakku. Sesungguhnya kesyirikan tersebut adalah merupakan kezaliman yang besar. Kemudian anak diajari untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah, dan disadarkan kepada si anak, tidaklah mereka melakukan itu semua karena kedua orang tuanya, akan tapi tidaklah mereka melakukan semua itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, waliwalidaik, dan kepada kedua orang tua kalian, ilaiyal masir, dan disadarkan si anak bahwa semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memerintahkan yang baik, memerintahkan tauhid, melarang dari syirik, bahkan juga kewajiban bagi masing-masing orang tua untuk mengontrol, untuk menghalangi dari mereka-mereka yang menjadi wilayahnya dari semua kemungkaran dan apa saja yang menjadi sebabnya. Lebih-lebih lagi apa yang terjadi zaman now, zaman di mana si gepeng telah merambah masuk ke saku-saku kaum muslimin, tidak besar, tidak kecil, kecuali si gepeng berada di sakunya, kecuali si gepeng berada di sakunya, kecuali si gepeng berada di genggamannya. Adalah dia kontrol apa saja yang dibuka oleh anak-anaknya, apa saja juga yang dibuka oleh istri-istrinya. Ingat, Anda jangan berikan fasilitas kepada mereka yang dengannya akan Anda dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya seorang tua yang sudah husnudzon kepada si anak, ketika anak sudah masuk ke dalam kamar dan tenang, ternyata ketenangannya membawa kepada kesialan, karena ia adalah bersama dunia mayanya, entah kemana ia pergi. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga tidak merupakan tindakan yang salah apabila suami melarang istrinya untuk bersinggungan dengan Android. Wa ma adraka ma Android. Demikian juga bukan merupakan tindakan yang salah apabila orang tua membatasi anak dalam penggunaannya. Ingat, semua mereka adalah tanggung jawab kita. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Demikian juga merupakan tanggung jawab bagi si suami adalah membelanja kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya sekedar memberikan dorongan untuk beribadah, untuk melaksanakan sedekah, namun juga memberikan nafkah kepada mereka. Bayangkan wahai para suami, dan tentunya yang di hadapanku ada kalanya suami atau akan menjadi suami, ada kalanya bapak atau akan menjadi bapak. Berapapun rupiah yang kau berikan menafkahi istrimu dan anak-anakmu yang mereka telah kau bimbing dengan baik, yang mereka telah kau arahkan dengan baik, yang mereka telah kau halangi dari hal-hal yang mungkar, seandainya serupiah 2.000 ya, 1.000 2.000, sejuta 2 juta, lalu apa yang kau berikan kepada mereka menjadi sebab dengannya mereka menjadi orang-orang yang saleh, menjadi sebab dengannya mereka membaca Al-Quran, menjadi sebab dengannya mereka mempelajari ayat-ayat Allah, menjadi sebab mereka dengannya mempelajari hadis-hadis Rasulullah, dengan sebab mereka menjadi orang saleh dan salehah. Berapa banyaknya dan betapa banyaknya pahala yang akan engkau dapatkan, pahala yang akan engkau dapatkan, pahala yang akan engkau dapatkan.
wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi muttabi'an muqtafiyan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Perlu diketahui, termasuk di antara hal yang ia adalah merupakan kesempurnaan Islam dan syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tugas bagi wanita untuk berada di rumah, membimbing keluarga, membimbing anak, mengontrol kegiatan ia di dalam rumah. Wallah, apabila wanita tersebut melaksanakan tugas sebagaimana yang Allah Ta'ala bebankan atasnya, maka niscaya keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik tersebut akan muncul masyarakat yang baik dan bangsa dan negara yang baik, dan akan muncullah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam ayatnya bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar memberikan nafkah perut, akan tapi juga memberikan nafkah batin, nafkah iman, nafkah pendidikan. Itu semua adalah merupakan tanggung jawab daripada orang tua. Bahkan jangan sampai tumakninah seorang tua ketika ia akan meninggal dunia, kecuali ia pastikan bahwa anak-anak yang mereka tinggalkan adalah anak-anak yang berada di atas syariat Allah, adalah anak-anak yang berada di atas sunnah, adalah anak-anak yang senantiasa berada di atas ketauhidan. Semua kita akan diketahui bagaimana perhatian dalam benah dan pikiran kita ketika kita akan meninggalkan dunia ini, karena masing-masing orang tua akan diketahui apa yang dia wasiatkan, dan apa yang diwasiatkan itulah perhatiannya. Sebagian ada yang berwasiat tentang usahanya, pabriknya, pekerjaannya, sawahnya, kapalnya, perniagaannya, saudaranya. Tapi manusia yang paling bijak adalah mereka yang memperhatikan di dalam wasiatnya, memperhatikan di dalam masalah agama mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, mengungkapkan tentang bagaimana perhatian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, demikian juga Nabiullah Yaqub alaihissalam kepada keturunan dan generasinya, dan bagaimana kekhawatiran mereka apabila mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, dan bagaimana tumakninah mereka ketika mereka mendapatkan jawaban bahwa mereka akan senantiasa berada di atas tauhid. Allah Ta'ala firmankan setelah menyebutkan tentang agama Ibrahim alaihissalam yang hanif, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya ya baniya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan adalah berwasiat dengan agama yang hanif, agama tauhid tersebut, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya, demikian juga Nabiullah Yaqub alaihissalam
yang isi wasiatnya adalah ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sungguh Allah Ta'ala telah memilih lakum, untuk kalian, ad-din, sebuah agama, sebuah syariat, sebuah tatanan hidup, sebuah jalan yang menghantarkan kepada Allah. Semua syariat yang Allah Ta'ala turunkan disebut din, karena pemeluknya menjalani agama tersebut dan syariat itu dengan penuh ketundukan, dan adalah makna din adalah ketundukan itu. Innallaha, sungguhnya Allah, istafa, telah memilih lakum, untuk kalian, ad-din, agama, fala tamutunna, maka janganlah kau mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita akidah inilah yang patut bagi kita untuk berbangga dengannya. Bukan harta yang melimpah, bukan pekerjaan yang sudah menunggu kita agar tersibukkan dengannya, akan tetapi agama Allah, akan tetapi menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilah, menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, dan menjadikan agama ini sebagai peraturan hidup yang mesti kita jalani. Ini yang harus ditanamkan kepada anak, agar anak-anak kita berbangga dengannya dan bukan dengan selainnya, berpegang dengannya dan bukan dengan selainnya. Lalu Allah Ta'ala katakan, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi, idh hadara Yaqub al-maut, ketika telah hadir kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam akan tanda-tanda kematian, idh qala li bani, ketika ia ungkapkan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Bukan apa yang kalian makan, bukan pekerjaan apa yang kau diterima di sana, tidak, tapi apa yang akan kalian ibadahi setelahku. Karena seorang yang bijak, tidak ada yang membuat hatinya tumakninah dari apa yang ada pada anak-anaknya, kecuali ketika mereka melihat anak-anaknya adalah anak-anak yang saleh, ketika melihat anak-anaknya adalah anak-anak yang mengerti tentang ibadah kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak beristi'anah kecuali kepada Allah, tidak beristighosah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Inilah yang membuat tenangnya hati orang yang bijak dari apa yang ia dapati pada anak-anak dan keluarganya. Dan mudah-mudahan itulah yang ada pada kita. Amin. Idza hadara Yaqub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu, mereka katakan, apa yang kalian ibadahi setelahku? Qalu, mereka menjawab, na'budu, wahai bapak kami Yaqub, na'budu, kami beribadah, ilahaka, kepada ilahmu, sesembahanmu Allah, wa ilaha abaika, dan sembahan bapak-bapakmu Allah, wa Ismail wa Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim, wa Ismail, dan Nabiullah Ismail, wa Ishaq, dan Nabiullah Ishaq, ilaha wahida, yaitu sembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan adalah kami berserah diri kepada Allah. Kembali kepada semua kita, sudahkah kita mendudukkan anak-anak kita, membimbing mereka sebagaimana pesan Nabiullah Ibrahim, sebagaimana pesan Nabiullah Yaqub alaihissalam, sehingga nanti ketika kita akan tinggalkan mereka, bahwa tidak ada jawaban yang kita dapatkan ketika kita katakan dan tanyakan pada mereka, le opo sing tok ibadahi, ya walidi, wahai bapakku, aku akan senantiasa berada di atas tauhid. Kalau anak-anak kita nggak pernah kita didik tauhid, lalu bagaimana mungkin mereka akan mampu memberikan jawaban tersebut? Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslihna, Allahumma aslihna, Allahumma aslihna, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih nisa'ana, Allahumma aslih sababana, Allahumma aslih sababana, Allahumma aslih sababana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu ala alaihi wa ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.